Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yamutu wa la yafutu abadan, subuhun qaddusur rabbuna wa rabbul malaikat war ruh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat Kampung Ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya berada persis di depan Masjid Pesantren Terpadu Darul Ilmi Bandung Barat, tempat di mana santri dan bapak guru biasa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah dan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Sahabat Kampung Ilmu, saat ini kita sudah berada di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Maka saya akan membahas sedikit tentang ibadah yang biasa kita lakukan di 10 terakhir Ramadan, yaitu kegiatan i'tikaf. Apa itu hakikat i'tikaf? Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan dalam Lataiful Ma'arif bahwa hakikat i'tikaf adalah qat'ul alaik mal khalqi wal ittisal la khidmatil khaliq. Jadi hakikat i'tikaf adalah memutuskan hubungan dengan makhluk dalam rangka membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat i'tikaf adalah kita memutus hubungan kita sepenuhnya dengan makhluk, dengan saudara, dengan tetangga, dengan sahabat, atau bisa juga berupa memutus hubungan dengan alat komunikasi, misalnya berupa HP, kita memutus dengan televisi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk apa kita melakukan itu? Untuk membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Kampung Ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita terasa penting untuk membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam hidup ini ada banyak orang yang merasakan kebahagiaan ketika dia berada di tengah banyak orang. Ada orang yang merasakan bahagia ketika dia berada di antara keluarganya, misalnya bersama istrinya, anak-anaknya. Atau dengan mudahnya kita merasakan kebahagiaan pada saat kita bersama dengan teman sepermainan, misalnya ngopi bareng, ngobrol bareng, dan segala macamnya. Tetapi sedikit orang yang mendapat merasakan kebahagiaan pada saat dalam kesendirian, di mana dia hanya ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan i'tikaf mengajarkan itu kepada kita semuanya, bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan pada saat kita dalam kesendirian hanya ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Kampung Ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa ini penting untuk kita latih? Karena nanti ketika kita di alam barzah, di alam kubur, kita benar-benar dalam kesendirian. Tidak ada yang menemani kita. Dan hidup di alam kubur itu lebih lama dibandingkan kita hidup di dunia ini. Maka kalau kita tidak melatih diri kita berbahagia dalam kesendirian yang hanya ditemani Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan penderitaan yang dalam ketika nanti kita benar-benar sendiri dalam kubur. Tidak ada yang menemani kita kecuali amal perbuatan kita. Untuk itu Rasulullah SAW beliau mengingatkan kepada kita semuanya, yatba'ul mayyit thalatha. Hanya ada 3 perkara, kata Rasulullah SAW, yang akan mengikuti seseorang ketika dia matinya. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, kemudian keluarganya, dan amal perbuatannya. Fayarji'u tsani, kata Rasulullah, wa yabqal wahid. Keduanya akan kembali lagi. Hartanya akan kembali. Mobil yang mengantarkannya ke kuburan akan kembali lagi. Keluarganya akan kembali. Anak istrinya yang dia cintai akan kembali lagi ke rumah. Wa yabqal wahid. Dan hanya satu yang akan tetap menemani kita di kubur nanti, yaitu amal perbuatan kita. Maka kalau kita tidak membiasakan membahagiakan diri kita dalam kesendirian, membaca Al-Quran, sholat, berzikir,
maka kita akan merasakan penderitaan ketika nanti kita benar-benar dalam kesendirian ketika di alam kubur nantinya. Sahabat kampung ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mumpung Ramadan masih ada, umur masih ada, maka kita manfaatkan kesempatan yang ada ini untuk kita berbahagia dalam kesendirian, mengistiqomahkan diri dalam i'tikaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya untuk kita istiqamah di dalam menjalankan ibadah i'tikaf, sehingga kita melatih diri kita untuk berbahagia dalam kesendirian yang hanya ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.